Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Utaris Remaf di sini. Di sini saya akan membahas tentang materi sistem telekomunikasi dengan tema 7 tipe topologi jaringan yang sering dipakai ketika membuat LAN. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini merupakan suatu mapping fisikal dan logikal yang ada dalam satu network, baik dari sisi routing jaringan, konfigurasi jaringan di dalamnya termasuk IP address, network, net mask, dan subnetting dan gateway. Oke, jadi topologi yang pertama itu ada jaringan point to point. Nah, jaringan point to point ini merupakan salah satu jenis jaringan yang paling mudah untuk kita buat dimanapun dan kapanpun, karena syaratnya itu hanya menggunakan dua device. Jadi contohnya itu misalnya sharing internet dari antar HP ke HP, atau sharing file dari HP ke HP, atau juga bisa komunikasi antar komputer dan komputer untuk share printer atau share file. Nah, contohnya kayak gini nih teman-teman, bisa lihat gambarnya dari device yang satu ini ke device yang ini, atau dari device yang ini ke yang ini, device yang ini ke yang ini, dan device yang ini ke yang ini. Nah, ini merupakan diagramnya. Berikutnya ada kelebihan dari topologi point to point. Nah, yang pertama itu koneksi jaringan cepat dan mempunyai reliability yang tinggi. Yang kedua, jadi kita tidak butuh server atau device jaringan lain seperti hub, switch, dan router. Jadi dia tidak memerlukan semua itu. Yang ketiga itu tidak membutuhkan seorang teknisi untuk mengelola sistem jaringannya. Yang berikut, tidak membutuhkan sistem operasi yang biasanya digunakan pada server jaringan seperti Linux atau Windows servers. Nah, yang tadi kelebihannya, ada juga kelemahan dari point to point ini. Yang pertama itu topologi ini sangat terbatas, hanya untuk lingkup area yang kecil dengan jangkauan jaringan yang terbatas pula. Jadi dia tuh hanya karena cuma dua device, jadi dia tidak bisa menjangkau di area yang luas. Yang berikutnya itu sumber daya yang digunakan tidak bisa dibuat secara terpusat, serta tidak bisa melakukan backup data yang ada. Yang terakhir, tidak membutuhkan keamanan jaringan yang kompleks. Cukup membutuhkan permission saja dari salah satu device sudah bisa terhubung ke jaringan. Jadi dia itu tidak membutuhkan keamanan jaringan yang kompleks. Jadi saat kayak ini contohnya kayak HP dari komputer saya ke komputer lain, itu dia cuma membutuhkan persetujuan dari user saja, user yang menggunakan komputer tersebut. Yang berikutnya itu ada topologi bus. Nah, topologi bus ini biasanya digunakan di industri, khususnya di device komunikasi protokol seperti Filbus dan Modbus. Nah, di topologi bus ini menggunakan kabel tunggal yang terkoneksi ke semua node yang ada di dalam suatu jaringan. Nah, contohnya seperti ini. Dia menggunakan satu kabel tunggal yang terkoneksi ke semua node yang ada di dalam satu jaringan. Nah, ini nih satu kabel, dan dia saling terkoneksi ke semua node yang ada dalam satu jaringan. Nah, ini contohnya. Jadi di sini juga ada kelebihan dari topologi bus. Kelebihannya itu ada beberapa poin, saya akan membacakan satu saja, yaitu biaya pembelian dan pemasangan kabel sangat murah dibandingkan dengan jenis topologi lainnya. Nah, ada juga nih kelemahan dari topologi bus. Kelemahannya itu jika kabel utamanya mengalami fail atau kegagalan, maka semua device yang terhubung ke jaringan tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi lagi. Nah, yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring ini modelnya seperti cincin karena modelnya memang melingkar.
Nah, di topologi ini juga setiap device terhubung akan mempunyai dua tetangga device yang lainnya. Nah, seperti gambar ini dia melingkar. Nah, setiap komputer yang ada di topologi ini terhubung ke komputer lainnya. Ini menggunakan token untuk melewatkan informasi dari komputer ke komputer lainnya. Jadi di sini menggunakan token untuk melewatkan informasi dari komputer ke komputer lainnya. Nah, kelebihan dari topologi ring ini sangat mudah untuk instalasi dan konfigurasinya. Menambahkan atau mengurangi device dalam topologi ini cuma merubah dua koneksi saja. Nah, sedangkan kelemahan menggunakan topologi ring ini, traffic berjalan satu arah karena cuma ada satu gateway ya. Seperti gambar yang teman-teman lihat di atas sini. Nah, yang berikut itu ada gangguan satu device akan mengakibatkan device lainnya terganggu pula karena dia tadi modenya melingkar. Jadi kalau ada gangguan di yang satu, maka informasi yang dikirim juga akan mengganggu ke yang lainnya juga. Berikut kita masuk ke topologi yang keempat, yaitu topologi star. Nah, topologi star ini merupakan salah satu jaringan yang sering digunakan ketika membangun suatu LAN. Semua komputer atau device topologi ini terkoneksi ke sebuah hub atau switch. Nah, jadi ada satu titik pusatnya di sini dan komputer lain ini akan saling terhubung ke sini, ke switch ini. Dengan menggunakan teknologi ini kita bisa membagi jaringan menjadi beberapa network, kemudian untuk membuat dengan topologi membutuhkan dana yang murah serta sangat mudah memasangnya. Nah, kelebihan dari topologi star ini yaitu sangat mudah untuk setting modifikasi dan troubleshootingnya. Jika ada gangguan dalam satu network, maka network yang lain masih bisa berjalan tanpa terganggu oleh network lainnya. Sedangkan kelemahan dari topologi star ini, jika ada kerusakan pada hub atau switch, maka semua node yang ada di bawahnya tidak berfungsi atau jaringan terputus. Juga biaya instalasi pada topologi ini sangat tinggi. Berikut kita masuk ke topologi yang kelima, yaitu topologi mesh. Nah, topologi mesh ini merupakan salah satu topologi jaringan yang unik. Topologi ini katakan unik karena setiap device terhubung ke jaringan juga terhubung ke lainnya juga. Topologi mesh ini juga dikembangkan dari topologi point to point tadi. Nah, topologi mesh ini terdiri dari satu topologi mesh parsial. Topologi ini hampir saja dengan tipe yang full topologi, cuma yang membedakan adalah beberapa device hanya terhubung ke 2 atau 3 device lainnya. Nah, seperti ini gambarnya. Yang berikut itu topologi mesh full. Topologi ini setiap device terkoneksi satu dengan yang lainnya. Nah, jadi di sini tuh dia bisa menghubungkan perangkat dari yang satu ke yang lainnya. Kelebihan dari topologi mesh ini, jika ada penambahan jaringan tidak mengganggu user yang sedang aktif. Jika diimplementasikan sangat kompleks. Terus traffic sangat stabil karena jika putus bisa menjadi jalur lainnya. Kelemahan dari topologi mesh ini, ketika membuat topologi ini sangat rumit karena setiap node harus terkoneksi dengan node lainnya. Terus sistem topologi ini adalah dedicated link, dan juga topologi ini adalah robust. Dia juga membutuhkan biaya yang besar jika mau diimplementasikan. Berikutnya ada topologi yang keenam, yaitu topologi tree. Nah, seperti bentuknya segitiga.
Nah, topologi ini dia menyerupai akar pohon dan node yang terhubung membentuk suatu hierarki oleh karena bisa disebut sebagai topologi hierarki. Topologi ini menggabungkan topologi star ke dalam single bus atau bisa disebut sebagai topologi star bus. Nah, keuntungan dari topologi tree ini yang pertama, jika ada satu node yang putus, tidak akan mempengaruhi node yang lain. Dan juga penambahan node bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Jika ada error dalam jaringan, sangat mudah untuk dideteksi. Kekurangannya itu jika yang ditambahkan ke jaringan sangat banyak, maka bisa mengakibatkan pemeliharaan jaringan menjadi lebih susah. Jika hubungan atau switch mengalami kerusakan, maka akan berdampak pada node yang lainnya. Yang terakhir itu ada topologi hibrid. Nah, topologi hibrid ini dikatakan hibrid karena menggabungkan dua atau lebih dari topologi lainnya. Dilihat dari gambar di atas, bukan merupakan topologi yang standar. Nah, topologi hibrid ini dia juga bisa menggabungkan topologi star, topologi point to point, dan juga bisa topologi bus. Jadi topologi bisa dikatakan hibrid jika dua jaringan dasar yang berbeda dikatakan hibrid karena jika ada dua jaringan dasar yang berbeda saling terhubung. Jadi contohnya kayak yang tadi, topologi star dan topologi point to point ini digabungkan menjadi satu. Itu bisa dikatakan hibrid karena dua jaringan dasar yang berbeda saling terhubung. Seperti itu sih. Nah, keuntungan dari topologi hibrid ini itu yang pertama, topologi ini menawarkan solusi termudah dan mendeteksi kesalahan pada jaringan. Yang kedua itu suatu topologi jaringan yang berjalan secara efektif dan efisien. Yang terakhir, topologi ini sangat scalable untuk tingkatkan ukuran jaringannya. Nah, sedangkan kelemahannya, topologi hibrid ini sangat sulit didesain jaringannya. Topologi yang paling mahal di antara topologi yang lainnya. Nah, di sini juga ada panduan untuk memilih topologi jaringan. Ada beberapa teman-teman bisa melihatnya. Yang pertama itu topologi bus adalah salah satu topologi yang paling murah dari topologi lain kalau dilihat dari sudut pandang biaya. Yang kedua itu, jika Anda mau menggunakan koneksi yang tidak panjang, kemudian rencananya akan mengembangkan jaringan tersebut ke depannya, maka bisa menggunakan topologi star. Kalau bicara secara teori, topologi mesh merupakan suatu pilihan ideal yang bisa kita implementasikan karena setiap node terkoneksi ke node yang lainnya. Jika pilihannya mau menggunakan kabel twisted pair, maka bisa gunakan topologi star. Nah, demikian tutorial tentang topologi jaringan ini, semoga bermanfaat. Kalau ada penyampaian saya yang kurang, teman-teman bisa membuka materi ini di wasiswa.com, topologi jaringan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, and comment.